Halo kawan, selamat datang kembali di channel YouTube Bagus PS dan kali ini di segmen bicara bagus bersama Bro Watiman tentunya, jadi yang tentunya dan bisa menambah pengetahuan kawan semua. Jadi mana nih Bro, apa kabar? Kita Baik, akan baik, Pak Bagus. Baik. berbincang lagi nih. Oke, sebenarnya kan kita agendakan waktu itu bisa offline tapi karena terkendala ya banyak hal lah, jadi Nah, kita lanjut ke online. Semoga hmm, kawan semua makin menikmati konten-konten kami dan mendapatkan banyak manfaat dan pengetahuan baru dari apa yang kami coba tuangkan dan karyakan dan tetap konsisten di channel ini. Nah, kali ini ke kawan semua yang akan nonton video kami, kita akan bahas terkait sebenarnya datang dari dunia bisnis bisnis di mana salah satu bisa dibilang sih sebenarnya perusahaan besar atau startup besar ya, di mana dia mirip smart apa marketplace dan pengiriman dan lain-lain yang mengumumkan kebangkrutannya atau menutup layanannya. Mungkin kawan-kawan sudah pernah dengar, yaitu adalah JD.id. Kalau ya, hashtagnya biasa dijamin ori. Nah, kalau kawan ya betul. tahu, JD.id ini memberikan hashtag atau tagline itu dijamin ori. Nah, sebenarnya dilansir dari beberapa media, wilayah ASEAN menjadi lokasi perang raksasa teknologi Cina. Ternyata korban pertama dari aksi tersebut ya adalah JD.id yang mengumumkan menutup layanan semuanya layanan di bulan Maret mendatang. Jadi tadi merupakan usaha patungan dari firma ekuitas asal Singapura, Provident Capital dengan JD.com. Nama terakhir juga yang membuat perusahaan yang sama di Thailand yaitu JD Central yang juga akan menutup layanan pada bulan Maret. JD.com merupakan salah satu raksasa Cina yang berusaha merebut pasar Asia Tenggara. Perusahaan itu harus bersaing dengan raksasa lainnya seperti Tencent dan Alibaba. Namun Tencent sendiri sudah mampu menyokong dana induk perusahaan Shopee, CLTD. Di sana perusahaan jadi pemegang saham terbesar. Nah, dengan masuknya beberapa perusahaan-perusahaan e-commerce lain, ya akhirnya JD.ID tidak mampu bertahan. Di awal tahun lalu saja Tencent sempat dilaporkan menjual saham SIA, namun jumlahnya masih cukup banyak, yakni 18,7% dibandingkan sebelumnya 21,3%. Tencent menjelaskan masih berencana mempertahankan sebagian besar kepemilikan di SIA dalam jangka panjang. Nah, investasi ini memberikan Tencent sumber daya untuk mendanai investasi dan inisiatif sosial lainnya. Terang manajemen Tencent seperti dikutip dari CNBC Internasional pada Januari 2020. Nah, sementara Alibaba juga sudah mengakuisisi itu bro, Lazada pada tahun 2014 dan banyak hal Standar. lain. Dan yang karena tidak mampu bertahan, akhirnya si JD.ID mengumumkan untuk menutup semua layanannya dan tumbangnya ini ya mau gimana lagi, dalam keterangan resmi pihak JD.ID keputusan strategis JD.com jadi alasan penutupan tersebut. JD.com tersebut akan berfokus pada pembangunan jaringan rantai pasokan lintas negara dengan logistik dan pergudangan. Jadi intinya sih sebenarnya keputusan strategis dari jadi.com ini untuk berkembang di pasar internasional dengan fokus pada apa namanya pembangunan jaringan rantai pasok. Jadi yang ditutup itu adalah layanan belanjanya. Cuman kalau kita baca dari beberapa rilisan adalah ini, tapi pada akhirnya sih sebenarnya kan berdampak ke karyawan dan lain-lain. Akhirnya kalau kita lihat ini adalah keputusan strategis dari jadi.com untuk berkembang di pasar internasional dan fokus pada pergudangan. Nah, ini sudah dinyatakan. Nah, selain mengumumkan menutup layanan 31 Maret 2023, jadi.id juga menyatakan akan menghentikan pemesanan pada 15 Februari 2023. Jadi.id telah beroperasi di Indonesia sejak November 2015. Di saat yang hampir bersamaan, JD Sentral juga menutup pelayanan. Ya, apa Jadi tadi Pak Bagus agak sempat karena ini. sampai 3 Maret. Hmm.
Jadi sampai 3 Maret 2023 dan pemesanan tidak bisa lagi dilakukan di 15 Februari 2023. Nah, sekarang itu saatnya bro kalau mau pesan di JD.id ada lagi banyak diskon besar-besaran. Mungkin itu Ya kan? sedikit bro. Ya, tapi kalau dilihat dari prosesnya bukannya kan kalau seumpama e-commerce yang lain kan artinya pihak ketiga ya. Jadi dia cuma penyedia lapak doang. Pihak ketiga yang taruh barang kan di situ ya. Kan kalau jadi ID juga konsepnya seharusnya sama kan. Tapi kalau dilihat memang dari tanda-tandanya kan kalau dilihat dari yang diberitakan itu kebanyakan memang proses apa ya yang PHK karyawan itu sudah terjadi sejak dari tahun lalu kan. Jadi prosesnya sudah bertahap, terlepas dari mungkin orang berpikir positif bahwa uh, bukan untuk ditutup jadi ID-nya, cuman mungkin pengurangan karyawan karena dilihat pemasukan berkurang. Tapi kalau melihat juga, misalnya posisinya sekarang juga kalau kita masuk ke e-commerce itu kayak lahan gimana ya? Karena kan orang itu pada selektif. Pada akhirnya sekarang posisinya eh, ya begitulah ya bakar duit doang. Karena pada akhirnya orang pasti mencari karena saking gampangnya informasi kayak dia pergi ke JDID contoh ke Shopee terus ke apalagi itu Tokopedia ke Lazada dia compare barang yang sama di 5 e-commerce terus beli yang paling murah menurutnya. Jadi kalau ada yang pas satu momen satu e-commerce ini bikin ini apa namanya promo gitu itu pasti di situ larinya. Jadi baku tarik. Makanya memang pada akhirnya ini lahan berdarah-darah sih kalau saya menurut. Kalau dilihat dari strateginya kenapa dia setback ke belakang, dia masuk ke ranah pergudangan itu malah lebih baik lagi, lebih baik menurut saya ya karena pada dasarnya kalau pergudangan itu kita bisa yang awalnya jadi musuh kan, yang 5 e-commerce itu bisa jadi teman. Karena pada akhirnya kalau kita masuk ke area pergudangan kan dan transportasi yang bukan lagi menyentuh ke orangnya, tapi maksudnya hanya untuk menyentuh dari barang A ke tempat B kan, sesuai dengan artinya kita berkontrak langsung ke perusahaan. Jatuhnya kita bisa berkontrak sama bahkan Lazada kah, atau berkontrak sama Shopee untuk memberikan jasa pergudangan. Dan itu menurut saya di zaman yang sekarang memang pada dasarnya kita berbisnis itu tidak bisa lagi seperti zaman dulu yang harus dimonopoli seluruh lini. Karena pada akhirnya expense ataupun pengeluaran itu akan sangat besar ketimbang dengan melakukan tindakan kerjasama. Itu sih saya lihat dari JDID. Kalau seumpama dia memang ke belakang ke situ, pemikirannya sih sebenarnya on the track sih. Kalau melihat juga ininya. Karena kalau dilihat juga kan ini perusahaan besar ya di luar. Dan itu jadi .com kan. Saya sih awalnya kalau melihat itu kan, saya pikirin jadi ID, ya gimana ya kan ada ID-nya, jadi kayak kelihatan kayak Indonesia banget gitu. Tapi ternyata memang perusahaan luar yang masuk ke Indonesia. Ini sih Pak Bagus. Ya, ya. Jadi JD.com ya tetap berlanjut, cuman memang layanan e-commerce yang 15 15 Maret ataupun 31 Maret 2023 ini akan diumumkan gitu. Nah, kalau dilihat ya, kan kemarin pengumumannya Ya, kata-katanya seperti ini. Dengan sangat menyesal, kami mengumumkan Jadi.id akan berhenti menerima pesanan mulai 15 Februari 2023 dan seluruh servis akan diberhentikan efektif mulai 31 Maret 2023. Tulis pengumuman Jadi.id dikutip. Mungkin Jadi.com kan ya tadi dia hasil ya, akumulasi modal terus mengubah menjadi JD.id untuk mengidentifikasikan sebagai Indonesia sekali kan seperti itu. ya Jika betul. dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya berikut ada sih sebenarnya deretan kenapa tutupnya kamus jadi.id. Pertama, satu fokus pada pembangunan jaringan lintas negara. Setia Yuda, Yuda Suara melalui keterangan resminya mengatakan tutupnya jadi.id itu adalah merupakan keputusan strategis jadi.com untuk berkembang di pasar internasional. Pengembangan Karena itu tersebut juga sih bro. tentunya untuk Hmm. ya Karena itu juga sih untuk kalau ini menurutku. untuk masuk Hmm. lintas ya. Tapi kan kalau menurutku kembali lagi dari strategi yang tadi ya saya sempat keingat itu yang bilang dijamin ori kan.
Padahal kalau di zaman sekarang, di zaman e-commerce sekarang, seluruh e-commerce itu ada juga yang itunya, maksudnya yang memberikan jaminan dijamin orinya, terlepas dari mungkin lebih ke arah seumpama Shopee Mall kan. Jadinya kalau kita yang di tokonya langsung pasti dijamin ori karena dia beli langsung ke perusahaannya itu kan, ke lapak dari tokonya langsung. Jadinya sehingga itu mungkin jadi ID jatuhnya kalah telak karena seharusnya yang cuman sendiri gitu yang bisa menjamin bahwa produk-produknya yang dia jual itu ori, ternyata di tempat lain bisa juga dijamin orinya karena dia belinya di lapak khusus toko yang memang terverifikasi bahwa itu toko penjual aslinya gitu. Itu sih menurutku. Jangan sampai gitu ya. Maksudnya memang pada akhirnya dikalahkan strateginya, terus e-commerce-nya kita di Indonesia itu ada banyak, seluruhnya bersaing bakar uang tentu saja. Dua yang terbesar Shopee dan ini dan Tokopedia itu saking kuatnya bakar uang, saya nggak tahu tuh di mana ambil uang juga. Kita juga nggak tahu apakah masih untung atau rugi. Tapi pada akhirnya kalau seumpama sisa satu e-commerce itu yang akan menyulitkan konsumen. Karena pada akhirnya habitnya kita untuk beli barang online itu sudah apa ya namanya terbiasa. Tapi pada akhirnya monopoli dagang e-commerce itu bisa dilakukan kalau sisa satu. Tapi kembali lagi sekarang pun saingan-saingan e-commerce itu kita bisa lihat kayak TikTok. Coba orang jualan di TikTok itu bahkan lebih murah lagi mungkin. Saya belum pernah beli dari TikTok, tapi dengar-dengar sih itu strategi pasar yang baru sih untuk jualan di sosmed kayak gitu. Ya, kalau melihat perkembangannya sih memang yang pernah kita bahas di sebelum-sebelumnya memang kan jadi.id salah satu e-commerce yang sudah memphk karyawannya mungkin 200 dan itu juga sudah kita pernah coba ulik-ulik dan terakhir sebenarnya kan e-commerce itu sedang mencari investor. Nah, pada waktu yang sudah ditentukan ternyata calon investor untuk membeli bisnisnya di kedua negara tersebut telah mencatatkan kerugian besar. Makanya Sarah tidak mendapatkan suntikan dana alias ya sudah jalan terakhir yang mesti diambil adalah eh, menutup layanan itu supaya tidak menambah beban untuk pengeluaran dari YD.ID. Nah, menarik juga bro kalau kita tadi bahas tentang bagaimana TikTok juga punya tuh TikTok Shop apa Wah, gitu saya lupa. Nah, iya, temen ada kan beberapa sudah coba dan memang lebih murah dan banyak review-reviewnya juga kan. Nah, ya ini juga menjadi hal yang menarik bro karena kan kalau kita lihat e-commerce sepertinya kan pada pajang foto waktunya doang, pajang foto, pajang video. ya wajah foto doang dan pada akhirnya kita melihat bagaimana eh, mereka akan bertarung sampai titik darah penghabisan dan tinggal satu saja karena kalau kita lihat ketika sudah berada di posisi puncak dan sendiri yang menjadi e-commerce ya itu tadi harga pasti tidak ada saingan lagi itu sih yang Betul. akan menjadi sepertinya incaran dari Shopee ini bro. Ya, antara Shopee atau Tokopedia ya, walaupun mungkin terseok-seok juga kan kalau seumpama Tokopedia sekarang karena sudah masuk di pasar terbuka. Jadi dia sudah masuk, sudah jual saham kan. Kalau Shopee kan belum ya, masih masih murni dari investor. Kalau dilihat sih apa ya kayak yang Bukalapak itu kan sudah masuk di pasar ini tapi ternyata malah tidak secemerlang waktu di awal-awal kan Betul. Bahkan sekarang kalau lihat makanya Bukalapak, saya nggak tahu apakah karena pasarnya bergeser ke arah mana ya. Tapi kan kemarin kan sempat juga naik, sahamnya naik kan pas siapa lagi tuh yang jadi CEO-nya kan, yang kayak Mudin ya, siapa ya Pak? mungkin ya atau Ya, mm-mm. ya Kan sempat itu, tapi saya nggak kemudian tahu kan yang kenapa ini yang kenapa dia bisa keluar kembali kan. Kalau dilihat dari investor mah, kalau investor yang murninya Tokopedia ataupun Bukalapak semenjak dia sudah IPO sudah itu seharusnya sudah balik modal karena sudah dihitung dari modal dengan keuntungan.
Itu aja sih bro, kalau melihat dari itu. Tapi memang karena memang pada akhirnya kalau investor itu dia memang capaiannya itu sampai di situ aja, sampai kalau mau balik modalnya itu sebenarnya sampai capaiannya IPO. sampai IPO aja. Tapi kalau seumpama memang prospek ke depannya masih ada, itu baru dilanjutkan. Tapi dia pasti tetap dapat keuntungan kayak gitu. Makanya kalau dilihat dari JDID mungkin jadi e-commerce pertama yang bisa dibilang tidak sampai. Jadi dia nggak sampai IPO dan Niat tentu mengangkat saja pasti bendera putih bro. ya dan tentu saja pasti kerugian yang cukup besar bagi investornya. Karena pada akhirnya investor dalam hal ini pasti bakal ruang dulu sampai IPO. Bener-bener bro, itu sih yang kita sayangkan sih. Sebenarnya kalau untuk kita, kalau paling bawahnya ya tentu adalah orang-orangnya yang bekerja di sana atau UMKM-UMKM yang ikut menjadi sebagai pasar untuk mengambil pasar di sana. Tapi Ya, menarik sih bro, nanti kita coba lihat juga perkembangan atau kita bahas juga terkait TikTok yang menjual TikTok atau ya. apa lagi ya selain Betul, betul, iklan. Itu betul. kan Iya, sebuah iya menjadi tren baru di bahkan kalau nggak salah sejak tahun berapa tahun lalu tahun dua mm. tahun lalu TikTok adalah apa ya sosmed paling banyak digunakan atau di download tuh pas saya intinya Ya, karena lebih hanya di TikTok dari ini hanya di yang TikTok ini apa ya, jadi kalau melihat dari konsepnya TikTok itu kayak gitu, menjual lah kayak lu nggak menjual, beriklan lah kayak lu nggak beriklan. Jadi bukan bukan lagi yang kayak yang lain ya. Jadi kalau nonton YouTube kan, contoh nonton YouTube langsung muncul iklannya, ditahu ah iklan nih. Tapi kalau di TikTok itu karena memang seluruh video-videonya short, itu kalau ada iklan pun itu harus iklan yang kayak TikTok gitu. Iklannya TikTok. Jadinya short juga seluruh gitu ya e-commerce kan. juga, ya jadi seluruh juga yang beriklan itu kelihatannya bukan kayak iklan tapi kayak TikTok doang, cuman di scroll scroll gitu. Jadi agak ya begitulah. Walaupun kita tahu paham ya bahwa itu iklan, tapi maksudnya dia ranahnya ke arah situ. Jadi dia kayak menyamarkan iklan itu menjadi kayak konten jatuhnya. Dan saya rasa sih itu adalah metode yang bagus sih dari TikTok. Jadi kita juga nggak merasa bilang, oh ini tidak ada Kita iklannya nih. jadi jual Nah, kita lagi dijual ya, gitu. ya gitu. Kalau lihat sih bro memang TikTok mengubah arah sosial media ya. Kalau sekarang bagaimana Facebook punya Reels, Instagram punya Reels, Twitter punya apa gitu Pak. Terus misalnya YouTube punya Shorts gitu. Memang mengubah arah sosial media yang ikutan lah ke arah video-video pendek gitu. Mungkin Ya, saja betul. konten kreator dibuat lebih supaya agar lebih ini ya namanya lebih kreatif untuk simple saja tapi pesannya tersampaikan. Ya, Kalau betul. saya lihat sih seperti itu sih maknanya gitu Konsepnya. atau yang ingin disampaikan konsepnya. Ya sih Pak Hmm, Bagus. mungkin mungkin kita akan mengakhiri itu karena sayang sekali Ya, sih sebenarnya e-commerce mulai berkembangan di ID supaya kita berharap akan lebih lama supaya persaingan bisnis e-commerce di Indonesia makin terus berlanjut ya, dan kita berlanjut. bisa menikmati banyak layanan sebagai konsumen atau sebagai orang yang mengikuti hal-hal seperti ini. Mungkin itu saja kawan, terima kasih dan kami berharap kawan mampir ke channel ini dan bisa mendukung kami terus supaya bisa terus berkarya di Bicara Bagus di konten YouTube Bagus WS. Terima kasih sekali lagi kawan, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.